Chapter D lanjut dengan tenda Qian. Diserang oleh monster besar membuat tendanya hancur berkeping-keping. Terlihat pelayan Qian berteriak histeris memanggil nama Qian yang tak kunjung menjawab. Scan berpindah ke tenda Sang Duke dan Kaisar. Terlihat prajurit melaporkan bahwa tenda di camp bagian belakang diserang oleh monster tingkat tinggi dan melaporkan juga bahwa Tuan Putri berada di lokasi tersebut. Sang Kaisar pun dengan cepat memerintahkan seluruh pasukan kekaisaran untuk bergerak dan memastikan keselamatan Tuan Putri. Di lain sisi terlihat Qian dan Tuan Putri serta yang lainnya selamat dan bersembunyi dari sang monster. Qian pun tak menyangka kalau monster tingkat tinggi menyerang camp bagian belakang. Dan kita diperlihatkan kilas balik cara Qian selamat dari serangan monster dan berhasil menyelamatkan sang putri. Sang putri terlihat syok dan menyalahkan dirinya atas kejadian tersebut dan membahayakan nyawa Chan dan para prajuritnya. Sang prajurit menghibur sang putri dengan mengatakan, "Kami baik-baik saja Tuan Putri, sepatutnya kami melindungi sang putri dengan nyawa kami sebagai taruhannya." Dan tiba-tiba tangan besar muncul mencengkram kepala prajurit dan meremuknya hingga tewas. Qian pun dengan cepat memerintahkan yang lain untuk mundur. Karena Qian menyadari bahwa monster itu mengincar Qian Du, ia meminta yang lain untuk pergi sewaktu ia mengalihkan perhatian monster. Setelah yang lain pergi, Qian menyerang monster tersebut sambil memikirkan kenapa para monster tingkat tinggi mengincarnya. Tiba-tiba muncul roh dari pedang iblis muncul dan berkata, "Kamu telah banyak meminum darah monster untuk menjadi kuat sehingga baumu mirip dengan mereka." Qian pun kaget dengan perkataan dari roh pedang iblis karena baru memberitahukan informasi penting itu kepada Qian. Setelah Qian mengerti dengan situasi tersebut, ia dengan semangat langsung melancarkan serangan cepatnya kepada sang monster dengan berkata, "Ini akan jadi pesta minum-minum darah." Tak lama kemudian muncul seekor naga iblis yang membuat Qian kaget, dan ia pun semakin bersemangat untuk menangkap naga tersebut. Qian pun berubah ke mode pembunuhnya. Roh iblis pun berkata kepada Qian, "Kau harus melahapnya." Di sisi lain terlihat sang kaisar dan sang duke berhasil mengalahkan semua monster yang ada di camp belakang. Sang kaisar mencari keberadaan sang putri dan Qian. Tiba-tiba seorang prajurit melaporkan bahwa ia telah melihat sang putri. Sang kaisar pun menghampiri sang putri dengan menanyakan keadaan putrinya. Namun sang putri meminta pertolongan untuk menyelamatkan Qian yang telah menjadi umpan untuk mereka kabur. Sang kaisar pun mengajak sang duke untuk menyelamatkan Qian. Namun sang duke tidak mau pergi karena situasi camp mereka hancur dan harus segera ditangani bila tidak para monster akan menginvasi kekaisaran. Di akhir chapter terdengar auman naga terlihat melintas di atas camp belakang dan di kaki naga tersebut terlihat Qian yang tergelantung.